Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah mengizinkan saya menyampaikan sedikit ceramah pada siang hari ini. Pada hari ini saya ingin menyampaikan sedikit cara bagaimana agar kita dapat menghadapi ujian yang Allah berikan itu secara ringan atau bisa lebih ridho, lebih santai dalam menghadapinya. Setiap manusia pasti setiap harinya pernah diberikan cobaan dari Allah. Siapapun itu manusianya pasti pernah diberikan. Nah, bagaimana kita sebagai hambanya bisa lebih ringan dalam menghadapi ujian tersebut? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW itu pernah bersabda bahwa Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi sebenarnya apa yang sudah terjadi di muka bumi ini, apa yang sudah dialami oleh manusia, oleh hamba-hambanya, itu sebenarnya sudah ditetapkan dari sejak dulu. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu ketika diberikan cobaan oleh Allah, kita dalam hati meyakini bahwa ini sudah merupakan takdir Allah, sudah ditetapkan sejak dulu. Kemudian cara yang kedua adalah kita meyakini bahwa setiap apapun yang diberikan oleh Allah, cobaan apapun itu pasti ada hikmah di baliknya. Jadi ada suatu kisah, ada seseorang pedagang yang mana pedagang ini berjalan menggunakan kendaraannya bermotor ya. Jadi saat itu dia sedang buru-buru harus menempati tempat pedagang seperti biasa biar nggak diambil oleh orang lain. Tapi qadarullah saat di tengah jalan motornya itu mogok. Kemudian dia menggerutu, berkeluh kesah, ya Allah kenapa kok motor saya dimogokkan, dikasih cobaan mogok seperti ini, padahal saya harus cepat-cepat sampai di tempat tujuan, seperti itu. Kemudian dibawalah motornya ke bengkel. Singkat cerita udah selesai dibaikin, berjalan lagi pedagang ini sampai ke tempat yang tadinya mau dituju, tempat dia biasa pedagang. Ternyata di sana ada kecelakaan, jadi ada pohon yang tumbang dan mengenai pedagang yang lain yang duluan sampai di tempat itu. Nah, di situ dia sadar bahwa ternyata dari cobaan yang kau berikan tadi, dari mogoknya motor, sebenarnya ada hikmah yang sangat besar. Kalau tidak engkau kasih mogok motor saya, pasti yang jadi korban pohon tumbang itu adalah saya. Jadi di situ kita meyakini bahwa sebenarnya cobaan apapun yang diberikan oleh Allah, kita harus yakin bahwa ada hikmah, ada kebaikan di baliknya. Kemudian teman-teman, cara yang ketiga adalah kita yakin bahwa sebenarnya cobaan apapun yang diberikan oleh Allah itu tidaklah lebih berat dari cobaan yang dihadapi Rasulullah. Kita tahu sendiri bahwa Rasulullah sudah banyak sekali cobaannya. Yatim piatu sejak kecil, kemudian dimusuhi oleh kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya, paman-pamannya. Terus waktu sedang menegakkan Islam, sempat diusir dari tempat tinggalnya, disiksa, dilempari batu segala macam. Jadi cobaan Rasulullah itu lebih berat daripada kita. Rasulullah pernah berkata, kalau kalian merasakan cobaan yang berat dalam hidup, maka ingatlah cobaan yang menimpaku. Insya Allah kalian akan merasakan lebih ringan. Kenapa
Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena memang cobaan yang dihadapi Rasulullah itu jauh lebih berat daripada cobaan yang kita hadapi saat ini. Kemudian cara yang keempat adalah kita meyakini bahwa seseorang diberikan cobaan itu sesuai dengan imanannya atau agamanya. Jadi kita lihat ya, Rasulullah, para sahabat-sahabat Rasulullah, para orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Allah, itu pasti tidak ada yang tidak diberikan cobaan yang begitu berat oleh Allah. Pasti semuanya cobaannya berat-berat, bahkan lebih berat dari kita. Jadi Rasulullah itu juga pernah ditanya sama sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, manakah yang paling berat cobaannya? Rasul sendiri menjawab, para nabi, kemudian yang semisal-semisalnya lagi. Jadi seseorang itu akan diuji sesuai kadar kemampuannya, keimanannya, keagamaannya. Kemudian selanjutnya, bagaimana agar kita bisa lebih ringan dalam menghadapi cobaan adalah meyakini bahwa di balik kesulitan, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Seperti yang ada di surah Al-Insyirah, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Allah sendiri yang menjamin kalau manusia itu diberikan kesulitan, pasti akan ada kemudahan bersama kesulitan itu. Jadi kalau diberikan cobaan, yakin aja pasti nanti akan ada jalan keluarnya, asal berusaha mau menyelesaikan cobaan itu, menghadapi cobaan itu. Kemudian selanjutnya teman-teman, bagaimana supaya kita lebih ringan dalam menghadapi cobaan adalah bersabar dan berdoa. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan, sabar dan iman itu adalah kepala bagi jasad manusia. Jadi tidak bisa dikatakan sempurna keimanan seseorang jika dia tidak memiliki kesabaran. Jadi sama-sama kita ketahui, sabar itu adalah menahan diri dari berkeluh kesah, menahan diri dari perilaku-perilaku atau perkataan yang emosional. Rasulullah juga mengatakan bahwa sabar itu hendaknya dilakukan saat awal pertama kali kita terkena musibah. Jadi kebanyakan orang kan berkeluh kesah dulu, marah-marah dulu, meluapkan emosinya dulu, baru mencoba sabar. Jadi sebaiknya bersabar itu sebelum berkeluh kesah, sebelum mengeluarkan perilaku emosionalnya. Kemudian selain itu, bersabar juga memiliki pahala yang sangat besar. Seperti di surah Az-Zumar ayat 10, Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kemudian hadis riwayat Muslim juga, Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang mukmin itu tertimpa musibah kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi sebenarnya bukan tanpa sebab ya Allah kasih cobaan ke kita, itu bisa aja untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dan selanjutnya, cara agar kita lebih siap, lebih ringan lagi dalam menghadapi cobaan adalah berdoa tadi ya, sabar disertai dengan doa. Seperti Ummu Salamah, istri Rasulullah ketika diberikan cobaan, Ummu Salamah belum menikah dengan Rasulullah, masih dengan Abu Salamah. Saat Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah itu berdoa, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berdoa, ya Allah berikanlah ganjaran atas musibah yang menimpaku dan berikanlah ganti yang lebih baik. Nah, jadi ketika kita diberikan musibah, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab dari Ummu Salamah berdoa seperti itu adalah Allah memberikan kesabaran yang begitu besar kepada Ummu Salamah, kemudian memberikan ganti yang lebih baik. Gantinya apa? Gantinya adalah Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah. Itu merupakan ganti yang baik sekali ya, karena bisa menikah dengan Rasulullah. Selanjutnya, kita mengintrospeksi diri. Di cara selanjutnya, bagaimana kita lebih siap atau lebih ringan lagi dalam menghadapi cobaan adalah mengintrospeksi diri sendiri. Jadi dalam surah Asy-Syura ayat 30, Allah mengatakan, apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jadi kita pasti pernah melakukan dosa, pernah melakukan maksiat, dan bisa saja cobaan yang Allah berikan itu adalah sebab atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ibnu Abbas pernah mengatakan akan disegerakan siksaan bagi orang mukmin atas perbuatan-perbuatannya yang dahulu. Jadi
ketika kita diberikan cobaan, kita mencoba yakin bahwa oh, ini semoga aja ini itu balasan Allah dari perbuatan-perbuatan yang pernah saya lakukan gitu. Semoga juga berkat cobaan yang Allah berikan ini dosa-dosa saya diampuni dan siksaan yang saya hadapi bisa dihilangkan atau mungkin diringankan. Dan teman-teman, seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Teman-teman bisa ketika diberikan cobaan oleh Allah bisa lebih bersabar lagi, bisa lebih siap dalam menghadapinya, dan yang terpenting adalah tetap mendekatkan diri kepada Allah, karena sebenarnya musibah terbesar yang dihadapi oleh seorang mukmin itu adalah ketika kita hambanya itu jauh dari Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, tapi kita sebagai hambanya yang kadang berlari menjauh dari Allah. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.